mangga. Nah, saiki wis mlebet teng acara Mutiara Ramadan. Nah, Mutiara Ramadan ini caning sonten iki enten Dr. Andes Muhammad Huda Yasid. Selaku narasumber ada yang caning. Ya wis ade sapa langsung yo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok cilik ya suara nih Ustaz. Durung buka kan. Ya wis iku rada matur Ustaz. Kudu Kudu rada ambek ide. sampeyan aja alergi ambek mike Ustaz. Mboten nggih. Oke, atus pundi kabaripun Ustaz wonten iki? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Ketemu maneh Ustaz alhamdulillah nggih. Inje. Nah, saiki sore iki bakalan ngomongno soal Ramadan sarana mengedukasi anak berpuasa. Nah, yuk monggo Ustaz sampean saged maringi mukadimah dhisik Ustaz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya yang mana sampai sore hari ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan masih terus melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua ya pendengar tempat ini ya diberi kesehatan oleh Allah, umur panjang sehingga bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini, qiyamul lail, salat tarawih dan qiraatul Quran dan ibadah-ibadah yang lain sampai berhari raya. Insyaallah amin. Dan harapan kita juga, permohonan kita juga, doa kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruhnya ya pemirsa, baik saya dan seluruh pemirsa yang mendengarkan siaran 24 ini diberi umur panjang lagi oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang banyak, halal barokah ya, sehingga menangi Ramadan tahun depan. Allahumma amin. Jadi temanya atau judulnya itu Ramadan bukan sarana edukasi berpuasa ya, bagi anak-anak ya. Memang ya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh nikmat Allah yang diberikan di bulan suci Ramadan ini ya. Enggak, saya sebutkan enggak Pak, terus kan ini 1 jam lagi harus dikira-kira begitu sehingga sampai berdoa. Nanti kelas 3 mungkin kelas 4 mungkin poso asar kan seperti itu. Nanti kelas 5 sudah full. Ada juga yang mungkin anak umur 3 tahun 4 tahun sudah full puasa penuh Ramadan itu ya ada kan begitu. Ada ya alhamdulillah kuat kan begitu. Kalau anak tidak diedukasi seperti itu, tidak dibiasakan sejak kecil tentang perintah-perintah Allah tentang syariat Islam ini, khususnya puasa ini, ya memang kadang-kadang males nggak puasa kalau tidak dilatih sejak kecil itu. Nggak kuat seperti itu. Seperti jadi memang semuanya yakin pasti mengalami seperti itu ya, tergantung juga sih orang tuanya bagaimana dia mendidik anaknya itu dalam menjalankan ibadah puasa ini. Kalau orang tuanya itu tidak berpuasa dan memang kurang dalam menjalankan perintah Allah ini ya kurang, kadang-kadang ada kan orang yang Islam tapi nggak berpuasa, kan ada anaknya juga dibiarkan tidak berpuasa yang nggak tahu lagi kan. Tapi kita sebagai seorang Islam yang betul-betul taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dianjurkan memang untuk mendidik anak seperti itu. Di antaranya memang sejak kecil kan kita diperintahkan oleh Rasulullah, atibu auladakum bi tilawatil Quran. Didiklah anakmu untuk mulai kecil itu dengan baca Al-Qur'an, belajar huruf hijaiyah kan begitu. Di antara juga kita diperintahkan oleh Rasulullah anak itu dididik untuk belajar memanah, naik kuda, berenang, itu juga pendidikan. Seperti itu juga perintah daripada Rasulullah SAW. Khususnya di bulan suci Ramadan ini memang sarana edukasi, sarana mendidik, sarana belajar untuk kepada anak kita semua. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Oke, nah Ramadan sarana mengedukasi anak berpuasa. Diajari titik-titik, aku ya biar zamanku cilik Ustaz diajari puasa sampai beduk ngono ya, terus mari ngono
apa jenenge lanjut maneh posone Puasa. sampai asar, maghrib. Kadang-kadang lek gak wong tuane engko ngombe titik wong poso iya masih puasa. Emang anak-anak ya. Ngombe yo ngomong sik poso saking mesti disneni. Terus mulai ini ket umur piro wis sisok diajari Ya Ustaz? sebenarnya kalau kelas SD kelas 1 bisa sebenarnya. Ya mungkin ya enggak poso beduk lah pokoknya suruh buat berpuasa itu aja. Nanti jam berapa mama jam 11 jam 10 dia minta buka ya kasih buka. Iya, seperti itu. Kalau saya seperti itu. Jadi waduh sakno iki sik cilik nanti anu ndak orang diajari enggak mungkin syariat Islam itu akan menjerumuskan umatnya enggak ada ya. Jadi puasa itu justru mutasihu. Puasalah niscaya kamu akan sehat. Ini saya buktikan sendiri. Saya sebelum puasa ini ya Ramadan. Itu kadang-kadang ya sakit-sakitan, kadang-kadang itu terasa ngilu, terasa keringingan, terasa macam-macam. Alhamdulillah puasa ini hilang semua. Oh. Iya. Sing kolesterol asam urat itu enggak saya rasakan mungkin karena atau sibuk atau memang atau bagaimana tapi yang jelas memang itu ada sumutasihu itu memang ada. Iya, terbukti saya sendiri juga ya biasanya kadang-kadang kan orang itu makan sehingga makan kan jadi obesitas males. Dengan puasa ini kan kita disiplin makan teratur, mungkin makannya juga tidak terlalu banyak, juga makannya juga enggak seperti biasanya ya. Diatur sehingga di situ terjadi akibat yang baik yaitu kesehatan kita jadi baik. Iya, betul. Jadi sedini mungkin wis kudu diajari. Iya, ya. kalau enggak itu berat. Kalau sudah terbiasa sejak kecil, sejak SD mungkin sampai SMP, SMA sudah terbiasa, insya Allah orang tua juga sudah tidak usah merintah, anak itu ngerti sendiri kan. Nah, terus apa itu lek misale aku tahu krungu nang iki kan tapi beda Iya. ulama beda Iya, iki iya. penyembah dari anak-anak itu jangan diajarin puasa setengah hari nanti nggak ngerti kayak gitu itu loh intinya kayak ngono wih aku banget sih aku sampai tak ngono nih. Nah tapi di satu sisi mungkin yang perlu ada tambahan yang diajarin dari orang tua adalah nah puasa itu sajane sampai maghrib ya kak ono ceritanya puasa gitu tengah-tengah mandek kayak gitu mungkin ya lebih pada gitu ya Ustaz ya untuk Sebenarnya dunia anak itu tahu sendiri. Nah, kita dulu juga kan begitu kan tahu. Sebenarnya puasa ini kan puasa maghrib, cuma karena kita ini masih edukasi pendidikan, jadi seperti itu orang tua juga mendidik. Kalau kamu kuat, kadang-kadang anak sendiri itu enggak diajarkan ngerti kadang-kadang. Aku puasa maghrib kan gitu. Kuat ya puasa maghrib kadang-kadang kuat sehari 2 hari besok ganti puasa asar kan meningkat gitu. Ya memang seperti itu. Nah, seperti kita gini ada hadis itu yang menyatakan Rasulullah itu memerintahkan kepada kita anak-anak yaitu untuk sholat pada waktu diperintahkan untuk sholat untuk 7 tahun. Setelah itu umur 10 tahun. Kalau anak itu sudah 10 tahun tidak mau sholat maka pukullah. Dalam arti pukul ini bukan pukul dengan keras, tidak mendidik, pendidikan. Sholat aja pun juga seperti itu dilatih kan step by step. Kadang-kadang jangankan puasa yang berat yang sholat aja itu karena sudah dewasa aja malesnya suka setengah mati yang gitu ya. Itu sholat apalagi puasa yang mungkin kalau tidak dilatih step by step kan juga berat. Ya memang kalau saya kira anak-anak si SD mungkin TK SMP SD lah itu mungkin di sekolah kan juga diajari tahu lah kalau mereka itu bahwasanya puasa ini poso ini poso maghrib kan gitu. Butuh poso beduk, butuh poso asar kan. Apalagi poso sapi kan. Mari mangan di sapi ya namanya. Kan dulu ada gitu ya. Kan poso aku poso sapi ya. Mari mangan tak sapi ibuku gak rumah. Iya benar. Saya nggak ngerti kan no ambu-ambu nih plus yang mari maem gitu ya. Iya. Memang masih edukasi gimana ya. Kita tahu kadang-kadang seperti kan kadang-kadang kita juga ngalami hal seperti itu karena nggak kuat, takut mau berbuka mau muko dari orang tapi wedi ambek bapak ambek ibu singit-singit terus ngombe ya zaman biyen ngombe banyu genuk ngene. Banyu mentah. Ayo kan watuk saiki ngombe banyu mentah ya watuk. Iya benar. Nah, terus Ustaz untuk buat untuk anak-anak gitu ya. Ketika puasa terus habis itu ada dapet titik ngono wis diajari juga bahwa puasa itu tidak hanya sekedar menahan
lapar dan dahaga aja, tapi juga hal-hal yang lainnya juga perlu diajarkan ya Ustaz ya. Ya perlu, tapi ya step by step semuanya. Jadi tetap semuanya itu tentang puasa yang sebenarnya itu juga diberitahu. Puasa itu begini loh, begini loh, begini loh. Tidak seperti itu ya. Jadi tetap kita ajarkan seperti itu. Tapi karena anak itu kecil, ya kamu boleh berpuasa beduk, boleh berpuasa asa, tapi sebenarnya puasa yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Kan itu tetap diberitahu lah. Saya kira kalau tidak diberitahu pun mereka juga tahu, karena di sekolah juga ada guru agama kan gitu. Mereka juga tahu. Karena sekarang kan canggih-canggih. Iya. Kadang-kadang orang tuanya gaptek, anak itu lebih tahu buka HP, buka apa, karena itu lebih canggih sekarang. Pengetahuannya sekarang dengan dulu kan beda ya. Anak sekarang ini lebih maju, lebih cerdas, kan gitu. Lebih canggih karena memang pengaruh daripada IT seperti HP, laptop dan lain sebagainya, kan mereka lebih pengetahuannya lebih maju daripada orang-orang dulu kan. Saya kira itu. Oke Ustaz, kita jeda dulu sebentar. Ada lagu dan juga untuk Cak Ning sing pengen gabungan nang telepon monggo 546 296 siji utawa iso lewat WhatsApp nang nomor 0896 02 siji ping 3 968. Sampeyan iso telepon, sampeyan iso WhatsApp, langsung wae Cak Ning yo kok takok-takok bareng Ustaz Yasin nggih. Monggo kita dengerin dulu satu lagu.